warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Mariza, NIM 2301111913264 dari kelompok 3 IRTP. Saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi dimulai dari pengertian, alat dan bahan, dan tahapan-tahapan. Pengertian sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi adalah suatu cara atau upaya untuk mengendalikan birahi pada ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiluh et al. 2016 yang menyatakan bahwa sinkronisasi birahi merupakan upaya pengendalian birahi ternak betina atau sekelompok ternak dengan cara memanipulasi secara hormonal. Sinkronisasi birahi sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu dengan hormon progesteron dan dua dengan penggunaan hormon PGF2 alfa. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeharto dan Murhajianto 2010 yang menyatakan bahwa sinkronisasi birahi secara hormonal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemberian progesteron dan atau pemberian hormon PGF2 alfa. Manfaat dari sinkronisasi buatan adalah kita dapat melihat proses birahi. Zainuri et al. 2018 menyatakan bahwa sinkronisasi birahi dapat secara serentak membuat ternak birahi, sehingga selanjutnya akan dilakukan inseminasi buatan, lalu kelahiran akan relatif sama dan akan mempermudah dalam perawatan ternak tersebut. Persiapan alat dan bahan sinkronisasi birahi. Alat yang digunakan dalam sinkronisasi birahi adalah alat pembuat spons. Spons digunakan sebagai tempat hormon progesteron yang digunakan untuk menahan siklus birahi pada ternak betina. Lalu ada oven dryer, latex, pipa aplikator, dan pipa pendorong. Pipa aplikator digunakan sebagai penghubung untuk menyalurkan spons ke vagina. Pipa pendorong digunakan untuk mendorong spons pada pipa aplikator. Lalu ada jarum dan benang. Tali atau benang yang dikaitkan pada spons berfungsi agar spons dapat ditarik keluar dari vagina. Lalu kita juga harus menyiapkan ternak betina yang digunakan sebagai objek praktikum sinkronisasi birahi. Bahan yang digunakan adalah hormon progesteron. Hormon progesteron pada fisiologinya berfungsi memelihara kepentingan pada semua spesies dengan memacu pertumbuhan uterus dan menekan kontraksi miometrium. Lalu ada betadin. Betadin di sini mempunyai fungsi sebagai antiseptik. Lalu ada alkohol. Alkohol di sini digunakan untuk mensterilkan alat dan untuk mensterilkan vulva dari kambing yang nantinya akan digunakan sebagai praktikum agar terhindar dari bakteri. Lalu ada lubricating gel yang berfungsi sebagai pelicin agar memudahkan pipa aplikator masuk ke saluran reproduksi betina. Hal ini sesuai dengan pendapat Samsudewa et al. 2015 yang menyatakan bahwa alat yang disiapkan ketika melakukan proses sinkronisasi birahi berupa spons vagina yang sudah dicetak dengan alat pencetak, hormon progesteron, dan pipa aplikator. Tahapan sinkronisasi birahi. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita akan melakukan sinkronisasi birahi pada ternak. Dalam praktikum digunakan kambing betina. Kita akan menyiapkan pipa seperti ini, pipa kecil untuk sebagai aplikator. Nanti di sini akan disayat 45 derajat sehingga memudahkan pipanya untuk masuk. Lalu untuk pendorongnya kita bisa menggunakan kayu atau pipa yang lebih kecil. Spons yang sudah ada nanti akan dimasukkan dari bawah dan didorong dengan pipa pendorong atau kayu sehingga nanti akan timbul di sini, tapi jangan sampai keluar. Setelah itu alatnya disterilkan dengan alkohol semuanya, tapi jangan bahannya. Lalu
pada spons yang ada di sini kita sudah dioleskan gel betadine terlebih dahulu. Lalu pada aplikatornya di sini dioleskan dengan lubricating gel akan memudahkan aplikator ini masuk ke dalam vulva dan vagina dari kambing. Dalam memasukkannya kita harus berhati-hati agar organ reproduksi ternak tersebut tidak terluka. Kita memasukkan secara perlahan hingga sampai pada pangkal vagina. Jika sudah sampai, spons tersebut lalu didorong hingga keluar. Kalau sudah keluar, pipa ini akan dicabut kembali dari vulva. Nah, spons yang sudah tertanam akan dibiarkan selama 14 hari menunggu agar hormon progesteron dalam darah kambing benar-benar naik. Lalu akan dilakukan pencabutan secara bersama-sama. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari penanaman spons yang berisikan progesteron pada kambing betina. Dapat dilihat lokasi spons berada di pangkal vagina di dekat serviks. Setelah dilakukan pencabutan spons, maka selanjutnya akan dilakukan inseminasi buatan. Sebelum dilakukan inseminasi buatan, ternak dibiarkan terlebih dahulu selama 2-3 hari. Hal ini bertujuan agar kadar progesteron benar-benar turun dan kadar estrogennya perlahan naik. Hal ini sesuai dengan pendapat Satiti et al. 2017 yang menyatakan bahwa hormon progesteron memiliki umpan balik negatif pada hipofisa anterior, yaitu menghentikan produksi FSH yang akan menyebabkan pertumbuhan folikel terhambat. Hormon PGF2-alfa merupakan hormon progesteron yang diproduksi oleh endometrium yang dapat menumbuhkan korpus luteum sehingga dapat mengakhiri periode luteal dan mengakhiri masa kebuntingan. Hormon PGF-alfa tidak digunakan sebagai proses IB karena dapat mengakhiri fase kebuntingan, menyebabkan keguguran dan kerusakan jaringan uterus. Hormon PGF2-alfa ini menyebabkan regresi korpus luteum sehingga dapat mengakhiri periode luteal dan mengakhiri masa kebuntingan. Hal ini sesuai dengan pendapat Budiasa dan Pemayun 2019 bahwa PGF2-alfa akan menyebabkan regresi CL akibat luteolitik. Dan secara alami, PGF2-alfa dilepaskan oleh uterus hewan yang tidak bunting pada hari ke-16 sampai ke-18 siklus yang berfungsi untuk melisiskan CL. Bab 4. Penutup. Simpulan. Seleksi ternak merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka pemilihan ternak yang dianggap memiliki mutu genetik yang baik untuk dikembangbiakan lebih lanjut sebelum proses perkawinan. Pejantan yang dinilai unggul memiliki ciri kondisi tubuh yang baik, kaki belakang yang kokoh dan kuat, testis simetris, mempunyai tubuh yang padat, serta libido yang tinggi. Ternak betina yang unggul dapat dilihat dari tubuh yang kompak, dada dalam dan lebar, garis punggung dan pinggang lurus, tubuh besar, tidak gemuk, jinak dan sorot mata ramah, kaki lurus dan tumit tinggi, tidak cacat, rahang atas bawah rata, ambing simetris dengan jumlah puting 2 berasal dari keturunan kembar. Sinkronisasi birahi merupakan upaya untuk mengendalikan waktu birahi pada ternak. Seleksi ternak dan perkawinan ternak perlu dilakukan untuk salah satu upaya dalam proses pemulihan ternak dan agar dapat menghasilkan keturunan yang unggul. Saran, sebaiknya pelaksanaan praktikum dilakukan secara langsung sehingga praktikan dapat lebih memahami proses seleksi ternak dan sinkronisasi birahi yang baik dan benar, serta pengamatan dapat dilakukan secara maksimal agar hasil serta ilmu yang didapat lebih bermanfaat.